Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah peserta didik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama di semester kedua, yaitu statistika. Dalam statistika, tahap dasar yang perlu kita pelajari yaitu penyajian data, di mana statistika adalah suatu metode matematika dalam cara mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan atau suatu kesimpulan dari data atau angka yang telah diperoleh. Dalam penyajian data atau dalam statistika, data yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram histogram, lalu diagram poligon frekuensi. Jadi pada penyajian data kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tiga bentuk ini. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu cara penyajian data yang dikelompokkan dalam suatu tabel, dan setiap nilai data yang dinyatakan dengan nilai frekuensi. Yang kedua, diagram histogram merupakan diagram batang yang saling berhimpit dan digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk frekuensi distributif. Yang ketiga, diagram poligon frekuensi merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi atau frekuensi distributif. Jadi kalau tabel distribusi frekuensi, data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kalau diagram histogram disajikan dalam bentuk batang, dan poligon frekuensi disajikan dalam bentuk garis. Baiklah, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan diketahui nilai ulangan matematika kelas 11 adalah sebagai berikut. Dari data di atas, sajikanlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram histogram, diagram poligon frekuensi. Oke, baiklah, sekarang kita menentukan penyelesaian. Penyelesaian pertama, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita nyatakan atau kita tulis kembali data yang telah disajikan dalam soal sebelumnya. Selanjutnya, dari data ini kita buat suatu tabel, di mana tabel tersebut terdiri dari 3 kolom, yaitu nilai, turus, dan frekuensi. Di mana nilai untuk kolom nilai diisi dengan cara kita melihat data yang disajikan, yaitu diurutkan dari data yang terkecil. Dari data tersebut diketahui nilai terkecil yaitu 50 dan data yang terbesar yaitu 100, maka kita urutkan dari 50 sampai 100. Setelah itu kolom turus. Untuk menentukan nilai turus, langkah pertama kita lihat nilai 50. Kita lihat dari data yang disajikan ada berapa banyak data 50. Ada 1 dan 2. Jadi ada 2 data, maka turusnya ada 2, lalu frekuensinya kita buat 2. Selanjutnya 60. Kita lihat di sini 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Untuk nilai 60, nilai turusnya yaitu 6. Dan nilai frekuensinya, nilai turusnya kita buat 6 seperti ini. Khusus 5 dia garis miring. Lalu frekuensinya 6.
Begitu seterusnya untuk frekuensi untuk nilai 70, 80, 90 sampai 100. Oke. Jadi tabel ini merupakan tabel distribusi frekuensi hasil ujian matematika kelas 11. Jadi baiklah, selanjutnya kita akan membuat diagram histogram. Untuk membuat diagram histogram, kita memerlukan data sebelumnya, namun dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk membuat diagram histogram, nilai yang hanya kita butuhkan yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi, sedangkan turus tidak digunakan lagi karena turus hanya digunakan di tabel frekuensi. Oke. Kita tulis kembali untuk kolom nilai dan frekuensi. Di sini cukup Bapak jelaskan untuk kolom nilai 50 sampai 100 karena ada sedikit permasalahan 100 tidak tampil. Jadi cukup ditambahkan di catatan atau cukup dipahami. Selanjutnya, untuk membuat diagram kita membutuhkan dua garis atau sebuah diagram dengan jadi ada dua garis lurus, mendatar, dan garis tegak. Di mana garis mendatar kita nyatakan untuk bagian nilai. Kita buat nilai, kita urutkan dari nilai yang terkecil yaitu 50, 60 sampai dengan 100. Kita beri ketirangan untuk nilai. Selanjutnya untuk sumbu yang tegak kita buat untuk kolom frekuensi, di mana untuk kolom frekuensi untuk sumbu frekuensi kita buat dari angka yang terkecil secara berurutan 1, 2, 3 sampai dengan 6. Boleh 7, 8 dan seterusnya boleh. Disesuaikan saja. Dengan syarat harus tetap berurutan. Selanjutnya untuk sumbu frekuensi ini disesuaikan dengan kebutuhan nilai yang disajikan. Karena di sini yang data yang disajikan yaitu berupa satuan seperti 2, 6, 3 dan seterusnya, maka kita cukup buat angka satuan. Namun seandainya suatu data disajikan jika frekuensinya nilainya puluhan atau 20, 30, 80 dan lain sebagainya, maka untuk nilai frekuensi dapat disesuaikan misalnya dari 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi cukup disesuaikan dan Pak anggap itu cukup bisa dipahami. Selanjutnya kita buat diagram batang. Langkah pertama kita lihat untuk diagram batang nilai 50, kita lihat frekuensinya yaitu 2. Maka kita buat suatu diagram batang seperti ini, di mana nilai 50 dengan frekuensi 2 diusahakan setara. Selanjutnya setelah 50 dengan frekuensi 2, 60 dengan frekuensi 6, lalu 70 dengan frekuensi 3, 80 dengan frekuensi 4, lalu 90 dengan frekuensi 3, dan terakhir 100 dengan frekuensi 2. Oke, perlu diingat lagi, diagram histogram ada diagram batang yang berhimpit. Jadi buat diagram batang itu berhimpit seperti ini. Setelah semua nilai dalam tabel atau dalam data yang disajikan sudah dibuat atau sudah dinyatakan dalam diagram histogram, maka diagram ini adalah diagram histogram hasil ujian matematika kelas 11. Oke, selesai.
untuk diagram histogram. Selanjutnya diagram poligon frekuensi. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan nilai dan frekuensi dari data yang sudah disajikan sebelumnya pada tabel frekuensi. Kita buat lagi seperti sumbu seperti diagram histogram. Kita membutuhkan dua sumbu untuk sumbu nilai dan untuk sumbu frekuensi. Perlu diingat kembali, diagram poligon frekuensi merupakan diagram garis. Sebelum kita membuat garis, langkah pertama kita lihat 50 dengan frekuensi 2, maka kita buat suatu titik tebal atau nokta tebal. Sebuah titik seperti ini yang menyatakan bahwa nilai 50 dengan frekuensi 2, selanjutnya 60 dengan frekuensi 6, dan 70 dengan frekuensi 3, 80 dengan frekuensi 4, 90 dengan frekuensi 3, dan terakhir 100 dengan frekuensi 2. Setelah setiap titik kita buat dengan menyatakan nilai dan frekuensinya, maka setiap titik tersebut kita hubungkan dengan sebuah garis. Oke, setelah semua garis telah dihubungkan, setelah setiap titik dihubungkan dengan garis, maka tabel ini dapat dinyatakan dengan diagram poligon frekuensi hasil ujian matematika kelas 11. Baiklah, alhamdulillah. Pembahasan kali ini sudah Bapak jelaskan mengenai materi penyajian data dalam bidang statistika. Alhamdulillah Bapak cukupkan. Pembahasan kali ini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.